Menjelang G30 SPKI, ayo kita masuk ke rumah Ahmad Yani, korban G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis, di mana Dipa Nusantara Aidit sebagai ketuanya. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirwawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Mereka mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia yang dianggap menjadi hambatan oleh PKI. Salah satunya adalah Jenderal TNI Anomerta Ahmad Yani. Pria kelahiran Purworejo 19 Juni 1922 merupakan komandan tentara nasional sekaligus anggota keluarga Wongsorejo. Wongsorejo ini mendapatkan penghasilan di pabrik gula yang dikendalikan oleh pemilik Belanda tahun 1927. Pada 1940 ketika Perang Dunia masih berkecamuk, Ahmad Yani memutuskan untuk menjalani program wajib militer di tentara Hindia Belanda. Dia mempelajari topografi militer di Kota Malang, Jawa Timur. Pendidikannya sempat terganggu ketika pasukan Jepang datang ke Indonesia pada 1942. Di waktu yang sama Ahmad Yani sekeluarga harus kembali lagi ke Jawa Tengah. Jepang pun meraih kemenangan di Indonesia dan berhasil meruntuhkan Hindia Belanda di tahun 1943. Ahmad Yani bergabung dengan satuan tentara bernama PETA yang disponsori Jepang dan latihan militernya berada di Magelang. Setelah pelatihan ini selesai, Ahmad Yani segera mengikuti pelatihan sebagai pemimpin peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat setelah pelantikan selesai. Kemudian Ahmad Yani dikirim lagi ke Magelang menjadi instruktur. Meninggalnya Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah orang yang sangat anti komunis dan tentunya mulai waspada pada perkembangan PKI yang sangat pesat di masa itu. Kebencian terhadap komunis semakin bertambah ketika PKI memberikan dukungan untuk membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima adalah angkatan setelah 3 angkatan TNI dan polisi, yakni mempersertai buruh dan tani. Terlebih lagi Bung Karno di sisi ideologi mencoba untuk memaksa ideologi nasionalis agama komunis Nasakom sebagai doktrin di militer. 1 Oktober 1965 dini hari, PKI mengirim satu tim dari sekitar 200 orang ke rumah Ahmad Yani yang berada di Jalan Latuhahari nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Para penculik yang datang ke rumahnya untuk membawa Ahmad Yani, ia menyanggupi dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu sebentar untuk mandi dan berganti pakaian. Pasukan penculik yang datang disebut dengan pasukan Pasopati. Penculik menolak permintaan Ahmad Yani dan tentu Ahmad Yani dengan sangat marah lalu menampar salah satu penculik dan menutup pintu rumahnya. Salah seorang penculik kemudian menembak dan berhasil membunuh Ahmad Yani. Sang jenderal kemudian dibawa Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani diseret bersama dengan para jenderal yang diculik lalu disembunyikan di sebuah sumur yang sudah tidak terpakai. Jasad Ahmad Yani dan para korban gerakan 30 September yang lain diangkat dari sumur pada tanggal 4 Oktober. Pada 5 Oktober dilakukan upacara khas kenegaraan lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Ahmad Yani dan para korban gerakan 30 September resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi pada hari yang sama sesuai dengan keputusan Presiden nomor 3 Koti 1965. Secara anumerta, pangkatnya dinaikkan dari Letnan Jenderal ke Jenderal Bintang 4. Istri Ahmad Yani mengajak para anaknya pindah rumah setelah suami gugur di peristiwa gerakan 30 September. Kemudian rumah Ahmad Yani dijadikan museum publik yang membahas banyak hal, khususnya penyerangan terhadap Ahmad Yani pada malam peristiwa yang mencekam tahun 1965 itu. Bahkan hingga kini lubang peluru di dinding dan pintu masih ada. Keadaan interior rumah dan perabotan masih sama dengan kondisi sewaktu itu. Ini bertujuan untuk mengenang Jenderal Ahmad Yani. Selain diangkat sebagai pahlawan revolusi dan didirikan museum
Banyak jalan di kota yang dinamik. Jalan Ahmad Yani namanya juga diabadikan sebagai nama bandar udara internasional di Semarang.